bisa mencantumkan pertanyaan dan juga nama di kolom grup chat. Dan juga telah selesai untuk narasumber yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut lagi kepada narasumber yang kedua, kepada Bapak Dedi Safaria Pudin selaku Kepala Sub Bagian Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan pemaparan. Terima kasih kepada Pak Erasmus dan Pak Dedi. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eper, yang saya hormati Pak Erasmus, Bang Andre, Bang Ferry, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya OJK Provinsi NTT untuk sharing screen. Ya, Bapak Ibu mungkin di sini yang mendengarkan mengetahui semua apa itu OJK, atau mungkin ada yang belum kenal apa itu OJK. Jadi Bapak Ibu, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Jadi, semua sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum adanya OJK, Bapak Ibu, pengawasan dan pengaturan di sektor jasa keuangan sebelumnya untuk perbankan itu ada di Bank Indonesia. Sedangkan untuk industri keuangan non-bank seperti IKNB, pasar modal, dan yang lainnya itu diatur dan diawasi oleh Kementerian Keuangan. Nah, sejak adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, semua itu berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Apa saja sih yang melatar belakangi dibentuknya OJK? Yang pertama itu pasti terkait dengan konglomerasi keuangan, konglomerasi usaha. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mempunyai anak perusahaan berbeda kegiatan usahanya. Ada perbankan punya anak perusahaan asuransi, ada perbankan punya anak perusahaan, cabang perusahaan terkait dengan pembiayaan. Nah, ini bisa dibayangkan ketika pengaturan dan pengawasannya berbeda lembaga, itu pasti nanti akan butuh koordinasi yang lebih sulit ya, lebih ekstra. Jadi agar dapat diawasi secara keseluruhan, makanya dibentuknya oleh OJK. Dibentuklah OJK. Yang kedua terkait dengan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat berkembang pesat sekali. Lewat HP semuanya bisa, lewat internet semuanya juga bisa. Yang ketiga terkait dengan permasalahan koordinasi lintas sektor. Nah, ini tadi ketika pengawasannya dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, itu pasti nanti akan timbul permasalahan terkait dengan koordinasi. Jadi misalkan Bank Indonesia dulu ketika mau mengaudit asuransi anak perusahaan perbankan asuransi itu mungkin harus izin dulu ke Kementerian Keuangan karena asuransi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan. Jadi dengan adanya OJK semua bisa diawasi secara menyeluruh. Regulatory arbitrase ini pasti nanti akan ada area-area abu-abu karena ada dua lembaga negara yang mengatur. Nah, OJK juga latar belakangnya terkait dengan amanat Undang-Undang BI tahun 1999. Jadi di Undang-Undang BI tahun 1999 itu diamanatkan nanti perbankan diawasi oleh lembaga yang independen. Dan di tahun 2011 terbentuklah OJK. Tahapan-tahapan transfer kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK itu yang pertama tahun 2011 November itu Undang-Undang OJK disahkan. 2012 31 Desember itu pengaturan dan pengawasan pasar modal dan IKNB dialihkan dari Kementerian Keuangan ke OJK. 1 tahun berikutnya Desember 2013 itu transfer kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke Indonesia. Januari 2014 itu pengawasan BPJS Ketenagakerjaan dan Januari 2015 itu BPJS
Ketenagakerjaan dan Pengawasan UKM. Tadi yang 2014 itu BPJS Kesehatan. Jadi semua sekarang sudah berada di dalam pengaturan dan pengawasan oleh OJK. Nah, tujuan OJK berdasarkan pasal 4 Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011 itu yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga ini melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, ini fungsi dan tugas OJK menjalankan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Nah, apa saja sih lembaga jasa keuangan yang berada di pengawasan dan pengaturan OJK itu bisa dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama terkait dengan pasar modal, ada emiten dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan perbankan, kalau Bapak Ibu tahu ada BPR, BPRS, ada kalau di NTT ada BPD, NTT, ada perbankan umum dan sebagainya. Ada juga industri keuangan non-bank. Ini ada asuransi, ada dana pensiun, ada lembaga pembiayaan yang Bapak Ibu kenal, Finance, FIF dan sebagainya. Ada lembaga jasa keuangan lainnya, ini seperti Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, BPJS, lembaga keuangan mikro dan lainnya. Nah, ini semua diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Di samping pengaturan dan pengawasan terhadap industri sektor jasa keuangan, OJK juga tujuannya tadi terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pertama, OJK melakukan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Ini dilakukan dengan cara memberikan informasi dan edukasi. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk-produk jasa keuangan, terkait dengan waspada investasi. Yang kedua, menghentikan kegiatan atau melakukan tindakan tertentu. Jadi ketika disinyalir ada investasi ilegal, dilaporkan kepada Satgas Waspada Investasi, OJK dapat memberikan atau meminta untuk dapat dihentikan kegiatan usahanya. Yang kedua terkait dengan pelayanan pengadaan konsumen. Jadi di OJK itu menyediakan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Jadi Bapak Ibu yang ada ketidakpuasan sengketa terkait dengan lembaga jasa keuangan itu dapat mengajukan di OJK. OJK sendiri di OJK NTT itu ada subbagian tersendiri terkait dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Dan juga OJK menyediakan fasilitas penyelesaian pengaduan. Tentu ini ada syarat-syaratnya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung ke OJK, tapi Bapak Ibu sebagai konsumen harus terlebih dahulu melakukan pengaduan ke lembaga jasa keuangan. Itu sudah pasti. Nanti ketika tanggapan dari lembaga jasa keuangan Bapak Ibu kurang puas, itu bisa ke OJK. Yang ketiga terkait pembelaan hukum. Jadi ini OJK bisa memintakan atau melakukan tindakan tertentu terkait dengan gugatan hukum.